Ya Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cari orang yang ada di Berau ini. Pernah kita dengar, Ustaz, itu yang di ujung pasar kaya sekali dulu itu. Itu yang besar rumahnya, kaya dulu itu. Tapi karena rajin sedekah bangkrut. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pak, harta kita itu ada 3 yang tidak bisa diambil orang, kata Nabi. Telu bawang ya rob miliki. Apa? 1 yang habis kita makan, 2 yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah, 3 yang hancur kita pakai. Itu saja. Lain dari itu bukan kita punya. Dan percaya Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cari orang yang ada di Berau ini. Pernah kita dengar, Ustaz, itu yang di ujung pasar kaya sekali dulu itu. Itu yang besar rumahnya, kaya dulu itu. Tapi karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada toh? Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Apa gara-gara bangkrut? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Mabuk-mabuk. Tidak ada orang bangkrut bangun masjid. Dan percayalah Pak, orang kalau bersedekah diganti. Saya selalu yakin itu Pak. Coba. Percaya kita Pak. Kenapa kita miskin selama ini? Karena suka kita minta-minta. Kenapa kita miskin selama ini? Karena malas kita sedekah. Kalau saya bantu Islam Palestina, apa nanti besok dia makan anakku? Urusan Allah. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir, bagaimana saya besok? Bagaimana saya bulan depan? Marah Allah. Macaipun Allah Ta'ala. Magai, Bapak tidak percaya Allah Maha Kaya. Keluarkan saja. Selama kita berjihad fisabilillah, tidak mungkin biarkan Tuhan miskin. Tidak mungkin. Kenapa kita miskin? Karena selalu kita berpikir, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Nah, kasih miskin ke Tuhan. Kenapa? Allah memang berfirman, Ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, kaya kok. Kalau dia sangka miskin, miskin kok. Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah pergi dakwah, Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, siapa yang kasih makan anakku? Nika pandai anakku. Allah berfirman, saya Maha Kaya. Belah itu batu di depanmu. Dibelah batu. Apa yang keluar? Ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. Dalam batu. Allah sampaikan kepada Ibrahim, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Jangan kau cemas. Coba. Ibu-ibu, saya tanya ke adik-adik. Adik-adik, saya tanya, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa namakan cicak? Apa? Apa namakan? Masuk akal enggak? Cicak enggak bisa terbang. Makan nyamuk yang bisa terbang. Bagaimana akalnya itu? Enggak masuk akal toh? Iya. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Satu terbang, satu di dinding. Masih ingat lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang. Tidak dikatakan cicak lompat terbang. Tidak. Nah bilang apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang. Datang itu nyamuk yang datang, yang masuk ke mulutku. Coba. Allah yang perintah itu nyamuk masuk ke mulutnya cicak. Coba. Kenapa kita miskin Pak? Karena kita tidak mau bersedekah. Maka malam ini kalau Bapak mau kaya, sedekah Pak. Kalau ada wanita jangan kasih pulang. Saya serius, jangan ketawa. Serius ini Pak, pasui Pak. Percaya ke Allah pasti ganti. Saya sering sekali lakukan itu. Contoh lagi, sebelumnya itu yang saya cerita tadi. Selesai lebaran, hari keempat selesai lebaran. Saya pergi kantor. Tiba-tiba di depan kantor ada penjual ikan. Penjual ikan ini biasanya kan pakai motor nih sekarang, pakai sepeda paling tidak. Ini jalan kaki, gerobak. Ikan yang dia jual, busuk. Saya bilang, siapa mau beli ini? Saya panggil lah, dayang, saya kaki. Singgahlah dia. Siapa kate? Berapa harganya? Saya bilang, enggak. 100.000. Bungkus ki. Sudah ada bungkus. Ku kasih uang 100.000. Makasih mak.
tiap maki, jangan maki kasih ke ikan, bawa maki pulang kita makan sama keluarga tak. Sudah, nak cium letak itu uang, nak cium itu uang 100.000 sambil berdoa, ya Allah mudahkan rezekinya, puang, ya kasih panjang umurnya, murahkan rezekinya, pergilah. Itu kira-kira jam 8 pagi. Jam 1 siang, saya pergi ceramah di Hotel Clarion. Acaranya Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Sampai ceramah halal bihalal. Tidak ada Pak Menteri. Saya WhatsApp, Pak Menteri. Tidak ada di sini. Saya mau ketemu ini. Sakit kah Ustaz? Ketemu di rumah nanti Ustaz. Selesai acara langsung ke rumah. Baik Pak Menteri, saya siap ke sana. Selesai acara saya ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau cerita-cerita. Mau maghrib, saya bilang, tabek Pak Menteri, mau mie asan, saya mau pulang dulu. Saya bilang, Pak Menteri, tunggu dulu Ustaz. Buru-buru Kak Pak Menteri, tunggu dulu 2 menit saja. Dalam hatiku, amam nih. Amam ini, amal lagi. Masuklah dia di kamar. Masuk di kamar, keluar, bawa bungkusan. Berapa yang saya kasih tadi, tukang ikan? Berapa? 100.000. Begitu Pak Menteri keluar, bungkusan. Langsung kasih. Tabe Ustaz, ini tadi honornya yang ceramah di hotel. Sudah mi ada mi honornya nak kasih ke panitia pada dalam hatiku cepat maki. Sudah sampai. Begitu saya naik mobil buka, berapa isinya? 25 juta. 100.000 saya kasih keluar, Allah ganti 25 juta. Percaya kita. Maka keluarkan ini. Dan yang kita bantu Pak, bukan orang lain, saudara kita yang lagi menderita. Syukurnya bukan kita yang begitu. Syukurnya bukan kita yang rusuh. Bagaimana kalau kita yang rusuh? Biar banyak uang tak, kalau rusuh di negara tak susah. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita, mari kita bantu. Ya mau berkurban. Ada yang mau berkurban tahun ini? Tahun lalu saya kurban di Berau Ustaz. Tahun lalu saya kurban di Bontang. Tahun lalu saya kurban di Sulawesi. Tahun ini kita kurban. Tidak usah kurban di Berau. Kurbannya di mana? Di Palestina. Bagaimana caranya? Uang harga kurban kita itu kasih ke panitia aman Palestina, biar mereka yang sampaikan ke Palestina. Saya baru-baru pulang dari Turki. Seminar tentang membicarakan pembebasan Al-Quds. Salah satu cara membantu mereka, mereka butuh bantuan kita. Selain doa, juga mereka butuhkan uluran tangan. Adik-adik mau 50.000, 100.000, itu sudah bantuan. Dan Allah pasti ganti. Percayalah. Tidak ada orang yang bersedekah sengsara hidupnya. Tapi